Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post Group, masih kembali bersua bersama saya reporter Banjarmasin Post. Saat ini saya juga masih di kebun jagung di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tembangkulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang rusak cukup parah akibat ganasnya serangan hama tikus. Nah, ini masih baru. Ini kayaknya masih baru, Pak ya. Nah, ini pemirsa juga beberapa petani di tempat ini melihat ngecek serangan hama tikus yang terus berlangsung, Pak ya. Kan ini sebenarnya sebagian serangan lama Pak. Lama dan ini masih baru ya. Ini kelihatan sekali yang masih baru. Ini juga masih kelihatan beberapa jagung yang rontok ke bawah. Nah, ini masih bagus. Ini sangat luas sekali dan hampir semuanya, kayaknya hampir semua Pak ya. Hampir semua dimakan tikus ya, dirusak tikus. Tadi sangat parah level kerusakannya, dan Kepala Desa Gunung Raja juga langsung turun ke lokasi melihat langsung dari dekat tentang kondisi kerusakan ganasnya serangan hama tikus. Nah, ini Kepala Desa Pak Samsiar. Rusak semua Pak ya. Nah, ini Parah ini. Nah, ini kayaknya ini baru nih. Paling tadi malam kayaknya. Masih Dari Pak ya. kan di bawahnya itu Tuh masih berserakan. kelihatan kalau bahasa Banjar rapayannya Pak lah. Rapaiannya benar-benar. Seperti itu. Banyak banget. Paling tadi malam dia baru makan nih. Ya, mohon informasi sebentar Pak Kepala Desa. Kira-kira ini kalau di total perkiraan aja nih. Sementara ini berapa Pak luasannya? Kalau sekitaran sini ini kan satu petak sini aja kalau sama punya Haji Ahmad tuh diperkirakan ada 25 hektar. Yang kena nih kalau di jumlah mungkin 5 hektar semuanya ada. Sekitaran sini aja ini. Di tempat lain masih ada juga yang kena. Kalau tempat lain ya kena semua. Sebab rata-rata kan kayaknya ini mungkin musim kan hujan lebat terus, jadi yang ini hama yang dari rawa mungkin naik ke darat. Berarti sebagian hamparan kebun puso dong Pak ini ya. Puso ya. Rata-rata Gagal panen, gagal seperti panen itu. rata-rata. Gak bisa lagi diharapkan. Kalau ya kayak gini susah Pak. Kalau orang yang mau milih-milih kayak gini nggak mau juga yang tinggal kayak gini. Betul, nggak mau beli pasti ya. Nggak mau. Kalau kerugian kira-kira seperti apa nih Pak gambarannya Pak? Kalau ini rata-rata kerugian petani kalau dia cuman ngebunnya sehektar 2 hektar langsung gulung tikar Pak. Cuman kalau misalnya dia ngebun banyak, kemungkinan timbal balik yang di lain kemungkinan bisa nutup. Kemungkinan. Sebab kan 1 hektar petani jagung itu modal kalau sampai panen itu diperkirakan sekarang 18 juta Pak. Betul ya Pak ya. Dengan kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini udah gagal panen diperkirakan sekitar 13 jutaan sudah Paling modal, tidak ya. modal yang berjalan di lahan ini. Ya. Kalau di desa ini Pak, di Gunung Raja, jagung ini komoditas utama atau seperti apa, atau tambahan? Kalau di Gunung Raja kan, Gunung Raja ini sebenarnya terkenal dengan sentra si Raja Jagung yang Pak Budiono. Kalau sebenarnya rata-rata orang di sini mata pencarian ikut diburu petani jagung. Jadi dengan adanya serangan hama kayak gini ya kasihan juga, dampaknya ke masyarakat langsung ada juga. Mereka yang biasanya ikut panen jagung sehari bisa dapat 100 sampai 200 ribu per hari, kemungkinan dengan adanya ini kan mata pencarian hilang nantinya. Yang jelas itu. Kalau upaya-upaya sudah dilakukan sebelum Pak ya? Kalau upaya-upaya sebenarnya serangan ini kan ada 2 tahap nih kayaknya. Tahap 1 bulan yang lalu dan baru tahap yang ini. Makanya yang ini yang saya nggak menduga itu harusnya kalau jagung ini sudah tua biasanya nggak diserang lagi. Kalau ini tahap kedua, ini jagung ini sebenarnya paling-paling 1 bulan sudah kering ini. Iya. Ini harusnya ini sudah nggak diserang lagi. Ini diserang ini tahap kedua kan. Penyerangannya kalau untuk penanggulangan sudah. Pertama dulu kami kasih permen. Habis itu habis dikasih permen kayaknya tambah parah kemarin. Kalau dari saya pribadi, kemarin saya suruh orang-orang di kebun, saya suruh nyemprot pakai kapur barus dicampur sama meteor, obat ulat tuh. Habis itu mereka nggak dekat lagi jagung, cuman pas kemarin saya ke kebun lagi diserang lagi. Ya tahap kedua ini menyerangnya, kemungkinan bau itu sudah hilang atau apa, diserang lagi. Iya. Berarti sebagian besar penduduk di Gunung Raja tanam jagung ini Pak. Kalau yang nanam cuman ada beberapa orang sebab lumayan Luas ya? besar. Cuman rata-rata mata pencarian sebagai buruh petani jagung. Rata-rata dari sebab kan untuk mengebun jagung nih tahapannya banyak, Pak. Dari pertama kita pembikinan lahan itu sudah melibatkan orang, dari menghabur pupuk, habis itu menanam, semua itu melibatkan manusia semua. Sebab Jadi kami di sini nggak memakai yang gaya modern yang kayak panen jagung pakai alat tuh enggak. Kami masih memberdayakan masyarakat setempat. manual ya. Ya. Jadi ini efeknya sangat luas nih, komplek Pak ya. Sangat luas ini. Harapannya mungkin Pak ada ya? Kalau harapan saya yang pertama ke Dinas Pertanian dengan adanya ini
Yang jelas kalau kami jujur di kelompok tani di Desa Gunung Raja belum ada ikut yang namanya apa itu asuransi pertanian atau gimana itu yang gagal panen atau poso. Cuman dengan adanya ini siapa tahu ada simpati dari dinas, ya sedikit-sedikitnya sekurang-kurangnya bibit lah buat kami yang gagal panen, bibit. Dan selain itu juga saya mengharapkan untuk kedepannya dengan adanya ini harga jagung jangan sampai melemah. Nah, ini petani kan sudah dihajar dengan kayak gini, masa nanti harga jagung panennya misalnya basahnya di 4,5 pasti merugi. Kami mau standar harga itu buat jagung kalau bisa harga basah misalnya kadar 17 dan 30 tuh di atas 5.000. Antara 5,5 ke 5.000 itu bisa untung udah petani. Tapi kalau harga di bawah itu ya kasihan petani. Dan jangan sampai pas di sini panen nanti kayak di sini kan penerima utama ada dua, ada Kompit dan Samsung GC. Jangan sampai pas nanti panen mereka ngekspor di luar. Jadi alasan mereka datangkan di luar, di sini murah. Jangan sampai itu terjadi. Dan semoga juga saya berharap dengan nanti adanya Pak Bupati yang baru, gimana caranya kita bisa mensejahterakan petani. Gimana caranya untuk menghidupkan petani. Sebab jagung salah satu pemberdayaan untuk ketahanan pangan juga selain padi. Cukup Pak ya? Ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi penuturan dan juga harapan yang disampaikan oleh Kepala Desa Gunung Raja Pak Samsiar terkait mengganasnya serangan hama tikus seperti yang sekarang ada di hamparan kebun punya Pak Fadli ini yang cukup parah dan semuanya habis ya seperti Anda lihat. Demikian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Roy Banjarmasin Postgroup melaporkan. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.